Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Saintifik Berbasis Etnomatematika dalam Meningkatkan Keterampilan Literasi Matematika, yang beranggotakan Betty Wulandari, Dian Artalia, dan Sulastri. Yang pertama yaitu pengertian etnomatematika menurut para ahli. Menurut De Ambrosio, yang menyatakan bahwa etnomatematika merupakan istilah yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan budaya dengan matematika. Istilah lain dari etnomatematika yaitu etnomatematik, yaitu dari kata etno yang berarti sesuatu yang sangat luas dan mengacu pada konteks sosial budaya. Matema yang berarti menjelaskan, mengetahui, memahami dan melakukan kegiatan seperti pengodean, pengukuran, pengklarifikasi, penyimpulan, dan pemodelan. Dan teks yang berarti teknik. Rahmawati mendefinisikan etnomatematika sebagai cara yang khusus yang dipakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Menurut Yusuf, etnomatematika adalah matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dian Artalia. Selanjutnya yaitu literasi matematika. Literasi for all merupakan slogan yang dikumandangkan oleh UNESCO. Slogan ini menegaskan hak setiap manusia untuk menjadi literat sebagai modal untuk menyongsong kehidupan. Literasi membuat individu, keluarga, dan masyarakat berbudaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Jadi, literasi yaitu hak asasi manusia dan dasar untuk belajar sepanjang hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Menurut Hara, Bolstan, dan Johnson, literasi matematika sebagai kapasitas individu untuk merumuskan, menggunakan, menafsirkan matematika. Merumuskan, melibatkan, mengenai, dan mengidentifikasi peluang untuk menggunakan matematika. Memberikan struktur matematika pada masalah yang diberikan dalam beberapa bentuk kontekstual. Penggunaan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematis untuk memecahkan masalah yang diformulasikan secara matematis dan untuk mendapatkan kesimpulan matematis dan mengartikannya dalam konteks dunia nyata. Selanjutnya, kemampuan matematis tersebut dikenal dengan istilah kemampuan literasi matematika. Seseorang yang literasi matematika tidak sekedar paham tentang matematika, akan tetapi siswa mampu menggunakannya dalam memecahkan masalahnya sehari-hari. Selanjutnya yaitu komponen literasi matematika. Yang pertama, komponen isi atau konten dimaknai sebagai isi atau materi atau objek pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah, yaitu meliputi ruang, bentuk, perubahan, dan keterkaitan, kualitas, dan kapasitas data. Selanjutnya yaitu komponen proses. Ada 3. Yang pertama yaitu komponen proses reproduksi, di mana siswa diminta untuk menyalin atau mengulang informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian komponen proses koneksi, yaitu siswa diminta untuk membuat keterkaitan antara beberapa gagasan dalam matematika, membuat hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan kehidupan nyatanya di sekolah dan di masyarakat. Yaitu yang ketiga, komponen proses refleksi, yaitu kompetisi yang paling tinggi yang diukur kemampuannya dalam PISA, yaitu kemampuan bernalar dengan menggunakan matematika. Selanjutnya yang ketiga, komponen situasi atau konteks. Situasi yang tergambar dalam suatu permasalahan yang diujikan yang dapat terdiri atas konteks pribadi, konteks pekerjaan, konteks sosial masyarakat, dan konteks ilmu pengetahuan.
Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari kawan saya yang selanjutnya, yaitu pendekatan saintifik berbasis etnomatematika dalam pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan saintifik atau yang biasa disebut dengan pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang menjadi dasar munculnya kurikulum 2013. Berdasarkan kurikulum 2013, pendekatan saintifik memiliki langkah-langkah pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama mengamati dan menanya. Di sini merupakan bagian awal dari pembelajaran itu sendiri, di mana peserta didik diajak untuk mengamati suatu fenomena. Berdasarkan kejadian pengamatan tadi, maka peserta didik diharapkan akan terangsang untuk memikirkan maksud serta keterkaitan apa yang diamati dengan konsep matematika. Nah, di sini juga guru harus mampu berusaha untuk menggali dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa dan mengarahkannya pada solusi. Yang kedua, itu mencoba. Dalam proses ini, peserta didik diajak untuk mengumpulkan informasi dalam matematika berdasarkan pengamatannya tadi. Selanjutnya, untuk menuangkan hasil pengamatannya ke dalam sebuah konsep matematis sehingga lebih mudah untuk dipahami. Terus yang ketiga yaitu mengasosiasikan. Nah, pada proses ini peserta didik diharapkan mampu melakukan penalaran sehingga ditemukan rumus, penyelesaian, atau kesimpulan dari masalah yang diberikan. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan. Nah, komunikasi yang dimaksud di sini yaitu diartikan sebagai proses penyampaian hasil yang dituangkan dalam bahasa tulisan atau bahasa lisan, yaitu presentasi. Yang selanjutnya ini ada contoh sketsa pembelajaran saintifik berbasis etnomatematika. Di sini ada gambar Candi Prambanan. Jadi kita ajak peserta didik untuk mengamati secara langsung seperti apa Candi Prambanan itu. Lalu menanya mengenai Candi Prambanan itu apa hubungannya dengan matematika. Yang selanjutnya kita mencoba membuat sketsa dari Candi Prambanan tadi, kita buat sketsa bangun geometri. Lalu selanjutnya itu mengasosiasikan matematika sehingga diperoleh rumus. Terus hasil dari langkah-langkah tadi kita komunikasikan yaitu dengan presentasi. Yang selanjutnya yaitu peran etnomatematika dalam mendukung literasi. Nah, pembelajaran matematika berbasis budaya atau etnomatematika yaitu salah satu cara yang dipersepsikan atau diperkenalkan dapat menjadi pelajaran matematika lebih bermakna dan kontekstual yang berkaitan erat dengan komunitas budaya. Banyak penelitian yang dilakukan, salah satunya itu penelitian yang dilakukan oleh Prayitno. Prayitno menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran etnomatematika Sunda terhadap kemampuan literasi matematis siswa sekolah dasar. Dalam penelitiannya, Prayitno mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran etnomatematika Sunda terhadap kemampuan literasi matematis siswa SD, dan sebagian siswa menunjukkan sikap positif selama pembelajaran etnomatematika berlangsung. Nah, dari penelitian Prayitno tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pembelajaran berbasis etnomatematika itu sangat berperan dalam mendukung kemampuan literasi siswa. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.